Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini aku mau share caranya membuat paspor dengan aplikasi paspor terbaru, yaitu M-Paspor. Nah teman-teman, yang pertama bisa download dulu di Play Store seperti ini ya, aplikasi M-Paspornya. Setelah itu seperti biasa teman-teman buka, bikin akun dulu. Password jangan sampai lupa ya, ditulis biar nggak lupa, atau di screenshot gitu, disimpan teman-teman. Nah nanti kalau udah, teman-teman tinggal isi data aja, gampang banget di situ. Nah tips sebelum isi data supaya kayak upload dokumen itu jelas gitu ya, teman-teman foto dulu, persiapkan ektp, KK, terus kemudian ada akte ijazah atau surat nikah, bisa pilih salah satu, 3 di foto. Nah nanti disiapin di folder sendiri, misalnya dibikinin folder di galeri gitu ya, data penting. Nah kita balik lagi, teman-teman isi data aja sesuai dengan KTP teman-teman. Jadi benar-benar harus nulisnya harus benar ya. Kayak misalnya yang laki-laki kok ada namanya tuh Muhammad siapa gitu ya. Nah itu kalau misalnya di KTP tulisannya Muhammad X, nah itu ya harus ditulisnya Muhammad X, jadi harus benar-benar sama, jangan sampai disingkat Moh siapa gitu, nanti itu akan jadi masalah. Bahkan kemarin pengalaman dari teman itu ada, kan ditanya nama walinya gitu kan intinya, nah dia menjawabnya itu tidak lengkap, harusnya kan Muhammad siapa, nah dia jawabnya cuma Moh. Nah itu akhirnya qadarullah paspornya itu tidak disetujui, akhirnya dia harus balik lagi gitu. Saat hari itu tidak bisa clear, tidak bisa selesai dari itu juga karena tidak disetujui. Khawatirnya kenapa? Kadang pihak imigrasi itu kan khawatir ada penipuan atau ada indikasi bisa jadi TKI ilegal dan sebagainya. Pokoknya teman-teman harus ngisi datanya itu sesuai dengan yang di KTP dan benar adanya, tidak ada indikasi penipuan sama sekali. Dan jangan lupa cek 2-3 kali gitu ya untuk semua isi datanya. Nah kalau teman-teman sudah isi semua data yang dibutuhkan di M-Paspor, teman-teman bisa pilih di imigrasi mana teman-teman mau apply gitu kan ya, bisa pilih yang terdekat aja atau yang kuotanya masih ada sekiranya teman-teman mudah menjangkau. Nah kalau sudah pilih lokasi imigrasinya, teman-teman akan diarahkan untuk membayar. Jadi kalau pakai M-Paspor ini harus membayar lebih dulu gak bisa bayar belakangan. Bisa pakai yang tersedia itu, biasanya bisa pakai ATM kayak gitu-gitulah, atau pakai yang pembayaran bank. Nah kalau aku kemarin, karena aku kan BSI, aku nggak pakai BCA, BRI, nggak pakai kayak gitu-gitu, jadi aku pakai Indomaret. Nah ini yang penting ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang nggak punya rekening yang sama dengan yang diberikan di instruksi pembayaran M-Paspor. Teman-teman bisa bayar di Indomaret. Caranya bagaimana? Pilih Indomaret yang memiliki itu loh, monitor apa namanya itu, ikios yang ada monitornya gitu loh. Jadi bukan di kasir. Kalau di kasir itu tidak bisa, tapi Indomaret yang sudah memiliki monitor ikios. Nah itu teman-teman bisa langsung di situ search di menu penerimaan. Nah kalau sudah di penerimaan, nanti kan muncul pilihannya ada 3-4 ya kemarin itu ya. Pilih bagian PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah teman-teman bisa pilih di menu itu, kemudian masukkan nama, nomor HP, dan kode billing. Kode billing ini didapatkan dari aplikasi M-Paspor. Setelah pengajuan paspor teman-teman disetujui di aplikasinya, setelah pilih kantor imigrasi, pilih tanggal, kemudian kan lanjut membayar. Nah itu nanti akan muncul kode billing dan itu digunakan untuk instruksi pembayaran. Nah kalau teman-teman sudah bayar nih ya di Indomaret, sudah selesai, bukti bayarnya tadi itu, struk Indomaretnya jangan dihilangkan, tapi teman-teman harus difotokopi, dan fotokopinya itu jangan yang ukuran kecil kayak struk itu ya, tapi difotokopi di kertas HVS gitu loh teman-teman. Nah itu teman-teman simpan, jangan sampai hilang, karena bukti itu nanti diperlukan ketika teman-teman mau ambil paspor. Nah kalau sudah nih ya, sudah bayar, sudah fix, teman-teman bisa langsung datang ke kantor imigrasi sesuai dengan yang dijadwalkan. Kemudian di sana nanti jangan lupa membawa berkas-berkasnya. Jadi walaupun teman-teman sudah upload berkas di M-Paspor gitu ya, bukan berarti nggak bawa apa-apa ke sana, tetap bawa KK asli dan fotokopi, kemudian KTP asli dan fotokopi. Pilih salah satu tadi antara akte, surat nikah, atau ijazah, itu asli dan fotokopi juga dibawa. Nah buat teman-teman yang melakukan perpanjangan paspor kayak saya tadi,
untuk aktivasi paspornya. Paspor lama itu harus dibawa dan difotokopi bagian halaman yang ada datanya kita itu loh. Nah itu difotokopi terus nanti dibawa sekalian. Terus apalagi yang perlu dibawa adalah materai 10.000. Nah nanti kan tadi ketika teman-teman sudah sukses membayarkan, nanti akan ada download semacam surat pengantar dari Kanim gitu kan ya, di bagian paspornya. Nah itu teman-teman download, jangan lupa. Setelah di download, nah itunya dibawa. Nah terus nanti datang ke kantor imigrasi, bisa tanya security karena kan masih belum punya mapnya itu kan, mapnya imigrasi. Karena nanti ketika sudah datang itu berkasnya kita diwadahi di satu map pakai mapnya imigrasi. Jadi teman-teman bisa tanya ke security tempat ngambil mapnya di mana. Kalau sudah ambil map, nanti kan ada berkas 1 lembar, formulir 1 lembar untuk diisi nama, tempat tanggal lahir, kemudian tujuan buat paspor, dan mau bikin paspor baru atau penggantian paspor kayak gitu. Nah itu nanti ada tanda tangan, nama terang, dan juga menempel perangko 10.000 gitu, menempel perangko 10.000-nya di situ. Nah kalau udah jadikan satu ya, di map kuning, terus nanti tinggal dikasihkan ke bagian petugasnya yang ada di imigrasi. Bisa tanya security lagi, gampang kok teman-teman. Alhamdulillah tadi aku kan apply di imigrasi Tanjung Perak Surabaya. Nah itu petugasnya ramah-ramah, imigrasinya itu juga bagus, bersih, terus ada playgroundnya. Nah kayak gini nih anakku, jadi enak ya, sambil nunggu aku antri dia itu bisa main di playground. Dia juga bisa lihat ikan di akuarium. Pokoknya enak banget bagi yang punya anak kecil, apply paspor di Tanjung Perak gitu ya. Walaupun tidak dekat mall, tidak dekat pusat pembelanjaan, tapi karena ada playground dan juga akuarium ikan gitu ya, anak-anak bisa nunggu di situ. Nah oke, balik lagi. Kalau sudah naruh berkasnya, nanti kita akan dapat nomor antrian. Setelah itu akan dikasih petunjuk sama petugas mau dikasihkan ke loket berapa. Kalau saya tadi pilih loket 4 atau 5 gitu. Nah saya taruh aja berkas di sana. Kemudian alhamdulillah karena saya kan bukan pembuatan paspor baru ya, saya kan perpanjangan paspor karena habis masa berlaku. Dan alhamdulillah di paspor saya kan sudah banyak stempel karena saya sering keluar negeri dulunya. Jadi tadi Masya Allah luar biasa banget, saya bersyukur sekali sama Allah. Saya itu tidak diinterview sama sekali. Setelah naruh berkas tinggal antri nunggu panggilan. Dipanggil tuh saya kira tuh mau ditanya interview atau apa gitu, ternyata tuh gak, dipanggilnya saya itu langsung foto. Jadi nggak masuk ke pihak bagian interview, saya langsung ke loket bagian foto. Nah setelah difoto terus sidik jari gitu kan ya, sidik jari sama petugas. Sudah selesai, kata petugasnya sudah. Ya saya tanya, halo sampun tak pak? Sampun. Oh nggih, matur suwun pak. Ya sudah, saya tinggal gitu aja. Terus saya pamit, kata orangnya assalamualaikum. Oh nggih, waalaikumsalam. Pokoknya itu enak banget, petugasnya itu baik-baik, ramah-ramah. Terus katanya tinggal nunggu ngambil. Ini amplop paspor lama saya. Ini kan dulu bikinnya di tahun 2011an di Malang dulu saya bikinnya. Jadi masih kasih amplop kayak gini. Tadi diambil paspor lamanya, amplopnya diberikan, ini disimpan aja, kata petugas tuh gitu. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini bagi saya ini juga bagian dari keajaiban gitu ya. Bikin paspor mudah sekali saya tadi, alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Tinggal taruh berkas, langsung difoto, selesai, tidak ada ditanya apapun. Awalnya saya itu sudah ketar-ketir karena kan di bagian data di e-paspor itu harus mengisi, nggak harus sih, tapi kan ada pertanyaan tujuan paspornya dibuat untuk apa, kan saya pilih liburan atau wisata gitu kan. Nah itu tujuan negara mana itu nggak saya isi karena kan saya berencananya tidak keluar negeri bulan ini atau bulan depan gitu kan ya, tapi masih insya Allah akhir tahun gitu. Jadi ya nggak saya isi. Saya tadi cuman khawatir kalau ditanya, oh saya harus menyiapkan jawaban begini atau begitu gitu kan. Insya Allah saya pengen umroh gitu ya. Doakan juga ya teman-teman semua ya, semoga dilancarkan, dimudahkan rezeki dan semuanya, prosesnya juga semoga dimudahkan. Saya juga doakan teman-teman, semoga teman-teman semua mudah sampai ke Baitullah untuk umroh dan haji plus gitu ya, amin. Kalau sudah tinggal ngambil. Nah buat ngambil itu tadi struk pembayaran, nah itu jangan lupa yang sudah difotokopi nanti akan diberikan ke pihak imigrasi untuk ngambil paspor kita. Nah jadi gitu tipsnya. Jadi teman-teman terbagi dua. Kalau untuk teman-teman yang membuat paspor baru, ini diusahakan harus menyiapkan berbagai alternatif jawaban. Seperti kan pasti ada pertanyaan, tujuan buat paspor itu untuk apa? Apakah untuk kerja, untuk kuliah, untuk wisata atau liburan, atau untuk umroh haji. Dan pastinya setiap syarat pendukung dari setiap pilihan itu berbeda.
Kalau misalnya mau wisata liburan, nah itu kan biasanya akan ditanya mana bukti pesawat, booking tiket pesawat atau booking hotel di luar negeri atau mau kunjungan keluarga di sana. Jadi mau ditanya mau enggak, yang penting teman-teman sudah siapkan jawaban. Kalau ternyata masih belum ada tujuan, hanya pengen buat paspor aja, ya teman-teman jelaskan aja ke pihak imigrasi kalau insya Allah nanti kapan gitu rencananya mau ke luar negeri. Kalau sekarang belum Pak, masih buat paspornya dulu. Nah jadi begitu tipsnya. Itu kalau yang buat paspor baru, karena akan ada interview yang lebih detail. Kalau yang perpanjangan aktivasi paspor, interviewnya lebih mudah karena sudah melewati yang pertama tadi dulu ya. Apalagi sudah bikinnya di M-Paspor, semua data sudah masuk, jadi enak ya. Mungkin teman-teman yang perpanjangan paspor bisa share di sini, bisa share di kolom komentar pengalamannya waktu pengajuan paspor kayak gimana. Udah itu dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman yang sedang buat paspor, perpanjangan paspor, yang pengen melaksanakan ibadah umroh haji, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya. Semoga tips ini bermanfaat. Assalamualaikum.